Mampu. Hah? Anjing. Apa gampang kayak gini? Apa? Ya ini lebih susah dong. Ini susah. Kata gue ini mah tiap gelembung aja. Makanya gue bilang, Aku kenal ke rumah Julio. Tadi ke rumah gue. oh iya. Iya, di situ dia masih ketemu Ohim. Oh. Iya, Ada- hubungan mereka masih akrab kok. Iya, masih Mama sekarang renggang. Oh, ini baru kesini loh beberapa hari yang lalu. Iya, itu baru-baru baikan berapa bulan ini iya. lah. Lu tau gak? Gue juga baikannya gara-gara Enzi. Oh Dan iya. kita ngomongin itu. Kalau menurut gue, kayaknya gue tuh human absorber deh. Karena gue tuh anaknya absorb. Thank you responnya teman-temanku. Enggak, soalnya kayak Thank you. kayak lo yang diserap sama dia ya. Iya, coba kita tebak-tebakan abis itu nanti lu tes ya, Jul. Iya, iya. Menurut gue, lo... Ramadan tiba. Udah Ramadan. tiba. Jika sudah Lebaran, Ramadannya udah pergi. Loh, iya dong. Gak usah ngeliat gue gitu-gitu. Kalau marah. Kalau udah Lebaran berarti udah nggak Ramadan tiba. Terus lagunya apa dong? Ramadan is gone. Ramadan is Bye gone. Ramadan good. Bye Ramadan good. Bye. Lucu banget, gue pernah di TikTok. Jadi ada kayaknya acara TV Malaysia apa Diani Tami gitu apa? Bukan apa? Ini jadi kan lagunya kan Ramadan tiba, Ramadan dia gini. Marhaban tiba, marhaban tiba. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadan tiba. Gue bisa masak kan, Hmm. tapi gue nggak pernah bikin ketupat seumur hidup gue. Apa yang membuat lo tidak pernah bikin ketupat? Padahal kan Lebaran itu datangnya 2 kali setahun. Yang masak makanan Lebaran di rumah gue kan Poni. Jadi pasti yang masak ketupat Poni. Gue tuh nggak pernah lo bikin ketupat. Susah nggak ya bikin ketupat, guys? Wah, Susah sih nih. gila. Gue kalau Lebaran berjam-jam di rumah gue bahkan ada orang yang shiftnya bikin ketupat nggak tidur. Hah? Jadi ketupatnya itu dibikin malam. Terus ya kan kalau ketupat Jakarta kan segini. Ketupat Makassar segini. Gue nggak bohong. Ketupat Makassar gede banget, genus. Dikonfirm sama anak-anak Bener-bener Makassar. ketupat Makassar kalau kita pegang begini. Hehehe. Are you ready for? Jadi ini kan adalah podcast kita edisi Ramadan sebenarnya. Lebaran. Edisi Lebaran sebenarnya. Nah, jadi hari ini kita akan maaf-maafan Genus. Jadi Oke. semua kesalahan kita dari dari puasa, semua kesalahan kita dari pertama kali kita nempel terus akan kita harus maafkan. Maaf ya Julio. Apa? Maaf ya Julio kalau selama podcast ini beberapa kali gue nggak inget kita podcast. Jadinya kayak entah telat, entah apa. Terus maaf juga kalau kadang-kadang pas podcast gue nggak fokus. Pernah lagi podcast tiba-tiba gue menangis karena banyak kerjaan lain yang belum gue selesaikan. Iya, betul. Terus, iya masuk. Ya, ini ada tamu kita nih dari tetangga sebelah. Mau ngasih Jadi ketupat kita juga. sungkemnya. Iya, Enzi. Assalamualaikum ya Habibi ya Uti. Oh, saya. Ada Oni. Selamat datang. Tadi gue nelfon dia loh. Iya makanya tadi gue jawab gini. Gue pikir lo udah mau nanyain kayak kok lo nggak datang atau kayak udah jalan atau belum. Makanya gue jawabannya ini masih di rumah mau jalan. Saat itu kan gue mau kesini. Mau kesini, kok nggak bilang-bilang cuy? Kan gak Kan boleh. surprise. Aurat. Mana sih ya? Oh Nggak ada, ini kan baju, kain. ini kan baju muslim. Ini bukan dibully kena. Gue takut banget. Oh my god, ada. Selamat datang Enzi di Nempel Terus. Terima kasih ya. Enggak, masalahnya Gen, gue nggak tahu sedih secepat ini bakal nempel terus. Iya loh. Iya. Oleng nih puasa. Nah, jadi tadi sebelum lo masuk, gue sama Julio lagi maaf-maafan. Oh gitu. Kayak, Oh, iya. karena kan Mau siap ikutan. Oh kan iya. hari ini Lebaran. Betul. Jadi kita kayak sekarang Julio minta maaf sama Enzi minta maaf sama Julio. Tapi gue juga nggak tahu kenapa Enzi harus minta maaf sama gue. Gak apa-apa. Minta Kayak- maaf. Itu. Minta maaf Coba maaf, lo berdua ayo. deh. Lo dulu deh, selalu banyak sama gue. Gila ya menurut gue lo salah Lu banyak. janji nemenin gue nonton Dun ya. Dun. Dun. How you like that? Lo nonton Dun sama siapa sih jadinya? Gue penasaran deh, sama Mol ya? Harusnya nggak Aku sih? suka bagian
kita udah Stop kalau. Akhirnya dengan ke podcast kita. Ya Allah, kedatangan Enzi loh. Ya Allah. Coba minta maaf Julio dulu, Iya, minta coba. maaf. Ya. Aku minta maaf Julio duluan nonton Dun. Aku nonton sama Casey. Oh ya udah nggak Karena- apa-apa. Kalau sama Casey nggak apa-apa. Kenapa emang? Tapi kenapa ngajak gue ya? Karena Simple aja. Sumpah. Lupa aja Sumpah dia. ya. lupa. Tapi gue minta maaf karena sebenarnya di hari kita janjian nonton Dun itu, gue juga janjian sama orang lain. Iya. Jadi sebenarnya udah nggak ada biasa yang perlu kan? minta maaf dan ini sudah biasa terjadi. Iya, buat di antara kita sering banget. Nggak, gue mau tau kalau sama Genus lu gitu juga nggak sih Jul? Kayak suka bohong. Enggak kayaknya. Suka. Masa sih? Sumpah. Oh, Banyak enggak. banget yang dia tutupin dari gue. Iya, padahal kita tahu gitu kalau lu ngapain sih bohong Terus sepele. kalau misalkan ada orang nanya ke gue kayak, lo tau Julio gini dia? Enggak. Lo kan ketemu setiap hari. Iya, tapi dia gak pernah cerita. Apaan sih? Iya. Sudah, lagi lebaran masak dulu ketupatnya. Sama RT pada datang. Minta maafnya belum selesai. Oh iya, maaf juga ya Enzi. Apa? Bentar, enggak, karena gue bingung ya. Kita kan syuting edisi lebaran, gini deh kuku lo. Gini tuh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Lihat nih, Santa Claus Kita ngeliat ini senyum dong. Iya dong. Kayak- Menurut aku kita solidaritas. Betul. Tadi aku mau bikin kuil di sini. Ini lebaran tapi Gryffindor. Jadi warnanya Kita kan merah. harus saling memberi. Betul Memberikan. sekali. Ada pitanya juga nggak apa-apa. Ini tuh nggak semua ada ahnya loh sih Iya. sebenarnya. Gak perlu semua di akhir. Terus sekali. Oh, tapi hari ini tuh lu nggak kirim kita skrip ya buat episode ini ya? Oh, pantas. Enggak. Karena kalau ada skripnya pasti ketahuan. Kita suka baca-baca, suka kayak, oh ini kayaknya ini deh, ini kayaknya ini deh, gitu. Produser pun belajar. Betul. Tapi ya gue tuh sebenarnya guys, gue tuh pengen, ini adalah pertama kalinya gue menemukan Genus dan Enzi. Masa Gua emang pengen kita banget nggak pernah ketemu. barengan sebelumnya ya gitu? Nggak pernah. Di Prambors juga nggak pernah. Nggak At all, pernah. samsak. Sama sekali. Kita bahkan yang kita bener-bener kayak, halo itu pas kemarin Tarung Talenta. Demi Allah, Sebelumnya nggak nggak pernah. pernah. Kenapa gue kayak ngerasa kenal Genus? Iya, kayak gue juga merasa dekat sama Enzi. Iya kan? Jangan limbong. Nggak, jadi selama ini nggak pernah kayak ngobrol, Nggak pernah. tukar hati tuh Nggak tukar pernah. pikiran gitu nggak pernah gitu ya? Nggak pernah. Lu tuh nggak pernah ketemu berdua. Cuman kayaknya gue sering cerita Enzi ke lu, gue sering cerita Genus ke lu. Pasti. Ah. Iya, dan gue tuh sering banget sama Mama Julio, karena kan Julio sering cerita tentang lo, terus gue jadi ikutan ketawa-ketawa dengan ceritanya dia yang kocak itu kan. Terus dia bilang, ajak aku dong kalau sama Genus aku mau main. Nah jadi mungkin gue ngerasa di alam bawah sadar aku pernah Lo main. udah pernah main. Oh, sebenarnya Kayak tidak enggak. pernah. Nggak pernah, enggak. Lu tuh nggak dia masak di DDC. Dia masak. Masak opor. Lu jangan ngomong depannya emang chef gitu loh. Lo Nggak enggak apa-apa. gitu. Bahkan Enzi sempat kirimin foto masakannya ke gue, terus dia bilang Genus nggak ada apa-apanya, cuh gitu. Ih, Parah ini adalah perempuan terparah. menurut aku ada. Perempuan teralik secirende. Coba kita tantang Ah. Enzi yang katanya suka masak untuk mengisi ketupat. Ramadan datang. Lebaran ya. Video klip Tapi lu di DC tuh apa yang membuat lu akhirnya masak nih gue di DC? mahal lah, jajan terus. Tuh udah. Iya. Gak pernah sih lu tinggal di luar negeri. Ya juga ya. Tapi kan sering liburan. Tunggu, tapi kan bumbu-bumbu Apa bumbu-bumbu? bumbu-bumbunya dari DC juga, mahal juga dong berarti. Enggak. Aku bawa dari Jakarta. Jadi Penyelundup kalau aku nitip. spices Dun Iya. dia. Iya betul. Iya, Bener bener. tapi terus aku beli yang buat kayak kambing-kambing itu. nggak? Benar-benar bumbu Yang bumbu perisa kari. kambing, iya benar. Itu aku bawa. Sampai sekarang nggak aku pakai. Karena aku nggak bisa masak kambing. Kambing Amerika kayak apa ya baunya? di bahasa Inggris aja. Bahasa Inggris aja kambingnya. Dia kan mbak doang, nggak Iya. kayak mbak memang. Bawang. Bebel. Jadi Oke, ini Ceh. caranya tuh gimana, Ceh? Jadi nanti Enzi, Genus, dan Julio akan dapat senjata nih ya. Oke. Dari senjata ini lo harus masukin beras itu ke dalam ketupat tersebut. Satu orang satu ketupat aja. Ini tuh kamera sebelah kan sebelah kiri semua ya, sedangkan yang gue kan kanan, jadi gue tuh dari tadi gini. Ya udah tukar sama gue. Tukar siapa? Tukar host. Tukar sama gue lu. Tunggu, tapi gue nggak pakai ini, gue nggak pakai celana, bentar Julio ya. di bawah gamis ini nggak pakai apa-apa, guys. Masa sih? Iya. Juga mau pikir. Kalau pikir itu baju ihram. Lihat, dua sahabatnya Itu juga nggak apa-apa ya.
Karena tidak ada orang lain Pakai yang ingin apa? menelanjangi teman saya, kita berdua volunteer. Iya. Dan ya, Nat nih, lo tau nggak? Tidak ada. Lo tau nggak? Hanya mereka berdua yang pernah lihat gue telanjang. Lo pernah lihat gue telanjang nggak? Enggak berarti ya. Tapi gue pernah ngeliat lo Gue telanjang. gak pernah seintim lo sih. Tapi dia pernah liat lo telanjang gini sekarang. Lah, enggak, dia pernah keluar kamar mandi, gue kayak gak ada harganya sih. Dia keluar kamar mandi gak pakai apa-apa. Enggak, dasar fitnah. Di hari lebaran ini lo jangan rusak rumah tangga kita berdua ya. Kita tuh udah punya rumah tangga, kita udah punya keluarga. Susah-susah kita bangun. Susah-susah Iya kita juga. jebak itu laki-laki. Mana perempuan yang ini ya pernah ngeliat gue telanjang. Iya. Burung ya, gue juga lupa ingatan lo sekarang. Antara burung atau emang cimit banget. Enggak, ternyata Julia buka baju pixelate. Di blur. Gak lolos parental advisory. Nih, lu tuh kita lurusin dulu ya. Apa? Jadi waktu kejadian itu di Bandung, jadi gue sama JJ, satu lagi teman kita sama Julia, kita ke Bandung nginep sekamar. Terus waktu itu mau mandi emang. Nah terus gue masuk kamar mandi, baju gue di luar. Jadinya gue cuma pakai anduk. Gue keluar ngambil baju gue. Jaraknya cuma buka pintu, ngambil baju di kasur, terus gue masuk lagi. Iya. Tapi Julia kayak marah-marah, kayak lu tuh gak ada hargain gue ya? Enggak. Gue tuh laki-laki. Soalnya Gak ada gini. insecure-nya kalian sama gue. Genus, masalah gini, walaupun jaraknya deket, kan mata kita kagak bisa milih dong. Masa mata kita kayak deket, Iya, nggak usah tapi lihat. itu dia nggak telanjang. Gue Dia pakai pakai anduk. anduk. Tapi makanya dijatuh-jatuhin sih. Flirting Enggak, gitu. ya. Flirting Enggak. gitu. Elah. Oke, games, ceh. Apa di Games. games? Ini sih ketupat. Oh, langsung isi ketupat. Kenapa sih Yang megangnya orang gitu? harus satu ya. Oke. Mampu. Hah? Hah? Anjing. Apa gampang kayak gini? Apa? Ya ini lebih susah dong. Kata gue ini mah tiap gelembung aja. Makanya gue bilang, harusnya gue minta sunlight abis ini. Kayak, Ini paling mending lah sebenarnya ya. ini paling mending. Paling mending. Terus ketupatnya di lubang ini gimana? Sih sedih. Iya. Aku tuh bingung aku harus senang atau sedih, tapi menurut aku ini paling susah. Wah, Ah, Enggak, tapi masih ada beras. Oke, ada. Coba Enzi. masih. Masih coba gue. Banyak banget Aduh, dong. gue menang. Gue menang. Sorry banget guys. Let's go. Gak apa-apa, Ini- kita Ramadan nih, yuk. datang. ngisinya barengan. Nah, Ramadan udah berakhir kalau Iya, mereka udah bikin bener ketupat aja. Terus begini. itu. Exactly yang gue bilang. Makasih ya Enzi. Kenapa sih Dari perdebatan tadi ini? tuh nyanyi kayak Ramadan, terus gue enggak, kalau udah lebaran Ramadan is gone. Iya. Bukan Ramadan Ya datang. udah Ramadan dadah. Udah puas loh semua. Elah. Caranya tuh Dibuka dulu nyamannya, coba cari tahu Sumpah caranya lu. gimana. Nggak tahu. Lo Emang berdua harus sering masak. dibuka? Itu buka dikit. kayaknya harus dibuka dikit deh. Oh Karena iya, kalau enggak gini. masukinnya gimana? Enggak gini aja. Tapi kok Kecil bukan daun ada kali daun? lah, pantesan bikin ketupat sehari semalam. Oh ke bawah sih. Ini gini. Yang kecil. Nah, Ini. Ya. Oh. Hah? Ya ini kan? Dari sini kan? Apa? Oh gue mau contoh. Guys, dia mau Yang ini nyontoin kan? guys. Guys, dia mau nyontoin guys. Tutorial buka ketupat. Dibuka dikit. Oh. Wow. Diginiin. amazing. Sabrina. Ternyata digini loh. Iya. Nih, diginiin. Sabrina sana. Ayo. Kita mau Ayo. nempel terus lagi nih kan? Iya. Siapa Iya. yang menang? 1, 2, 3 ya. Belum. Gimana nih? Nih, waktunya buat gua timer ya. 5. Sabar, gue hitung. Sabar, Ji. 1 menit ya. Ini piringnya Genus, ini piringnya Enzi. Ntar dihitung beras yang tumpahnya katanya. Yes. Piring Julia? Gua- Dulu di meja Gue di aja. meja. Aku pengen muntah. Hah? Jangan. Enggak apa-apa. Yes. Sih, gue takut banget muncul fitnah deh di podcast ini. Ada kalimat Enzi pengen muntah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1. Wah, lu mau bercanda anjir. Coy, kok masih tumpah-tumpah ya? Nah, itu dia tantangannya. Gue pakai belakangnya Oh, aja enggak, kali ya. gini Lu nih. lebih bisa deh. nih. Kalau propertinya Zih, Hmm. tapi selama lo di DC, makanan apa aja yang pernah lo masak? Yang menurut lo, wah ini berhasil banget, mau suka banget sampai nambah. Soto ayam, Oh. soto Betawi, tongseng, gulai iga. sorry, Gule iga. sorry bentar, berarti Molen selama di sana rasanya kayak lagi di Garuda ya? Parah. Gue liat enggak, makannya tuh enggak ada yang kayak telur pakai nugget atau apa gitu, enggak pernah sih. Aku pernah
aku itu yang paling dia suka kan ini yang paling berhasil ya. Oh. Tapi yang paling gue ngerasa bangga gue bikin rawon. Waktu itu sempat gue bikin pas gue November balik ke sini, terus kayak Furi sama Mila sempat nyobain Jul. Katanya Terus mereka doyan, mereka suka. Kita kan janjian mau masak-masak tahu di apart lu. Ayo. Aku Kapan mau ya? belajar dong Genis cara masak. Aku tuh nggak bisa, aku harus lihat menu. Aku tuh ngikutin ini resepnya Chef Devina. Aku juga banyak ngelihat dia loh. Iya. Devina Hermawan kan? Iya, Devina Hermawan. Menurut aku dia paling gampang untuk diikutin sama newbie kayak aku gini. Tinggal ikutin persis aja, misalnya kayak takarannya. Nah, ya udah lo Jadi. belajar sama dia aja. Dia kan lebih jago. Nah, Bener juga sih, cuman kan ya gitu aja kan. pemirsa, mungkin kita bisa Guys, guys. pelajarin kalau bikin ketupat jangan sambil ngobrol ya. Nanti pada Iya, belepotan bener. banget nih ibu-ibu semua. Enggak, ini tuh bolong. Salah alatnya bro. Nyet, bukan salah ngobrolnya, jujur. Apanya bolong? 2, 1. Ini kan gue masukin ya. Ah. Udah, Tapi ini stop tuh ya. bolong. Nah. Bisa kita lihat. Iya kan? pemirsa. Dia bocor. Nah, kalau kayak gini gimana cara ngejudge-nya siapa yang lebih banyak? Dituang lagi ke sini. Genus mau makan ketupat apa makan nasi di Enggak, piring? yang Lihat jatuh, Genus. yang jatuh. Guys, Siapa Genus nasinya di piring banyak banget nasinya. Jangan judge gue, lo lihat ini. Lo lihat ini sendoknya. Oke. Dari Julia 3 piringnya orang mana? ini Gue di meja. di meja ya. Kasian Meja banget ya atau gue. Meja Julia yang tanggung jawab. Tuh ini gue. Hmm. Gue segini. Gue dikit loh. Gue Iya. banyak. Yang Banyak. kalah berarti Enzi dan Genus. Julia lu berhak untuk menghiasi mereka dan Alhamdulillah, Ramadan. Jatuh semua harga dirinya. Oke, gue mau Genus pakai ini. Oh my god, I love this. NC pakai ini. Udah ini aja. Jadinya lebarannya bokep lihat. Coba pakai. Itu aja lo pakai. Kenapa bokep kan ini dajal? Hah? Ini hantu kan? Emang lo pikir? Biasanya kan kalau Halloween kan kalau di diskotik. Oh, iblis-iblis seksi. Iblis-iblis seksi sih. Otak lu aja kotor. Terus lo pakai ini. Ini Itu hidung badut tapi kayaknya enggak dibawa belum. kalau pakai ini. Bau nggak sih? Ini apa? Kayaknya enggak ini semua baru kok. Genus pakai ini. Oh, bonjour. Lo pakai ini. Gue pengen ngaca banget. Enggak ya, nggak mau pakai ini. Atau lo pakai ini. Ada bulu di dalamnya. Kok bisa? Kok bisa? Bulu hidung. Jadi Ada kan? Julia tuh pakai kumis aja. Ini NC pakai Kayaknya kumis ada deh. Kayaknya ada Nanti nih, pakai ya kan? kumis Kayaknya ada deh. deh. Aku pakai kumis. Iya. Yang di atas kepala gue ini apa sih? Toppingnya Mario Bros. Oh. Topinya Mario Bros. Bonjour. Tapi jadi kayak pelukis-pelukis. Tapi susah kali lah. Udah aku pakai ini aja ya. NC bisa nggak? Ini ada plastiknya nih. Ini aja. Tapi Ini kayak itu apa? gede banget untuk muka lo yang kecil banget deh. Gini kan? Iya. Iya. Kayak kenal bibir ya? Iya, Makanya makanya gue aja deh kak. Gini. Oh iya, itu emang di dagu ternyata cuy. Hah? Itu di dagu. Ya. Nah, Julia oke. pakein kumis tipis tuh. Apa? ini Ya, Julia. sini. Biar kita ada temennya lah. Sorry, pertanyaan gue ini lebaran apa Halloween ya, Kak? Kita nih, gue takutnya ntar thumbnailnya orang salah pikir. Enggak, terus kayak sebenarnya ini lebih ke Natal. Warna merah. Mirip lagi. Nah, Deh, bagus. oke. Nah, gimana Julio? Nah, Zi, tapi lo kan selain lo juga masak-masak, so lo juga dia sekolah bahasa Inggris, lo juga ngomong bahasa Inggris. Jangan, menurut gue udah lupa gue. Apa Gitu. perbedaan belajar bahasa Inggris di luar negeri sama di Gurunya Indonesia? ini aja, gurunya emang bener-bener orang bule juga kan. Terus abis itu lo juga kayak nggak punya teman orang Indonesia juga di sana yang akhirnya mau nggak mau lo harus ke-push untuk ngomong bahasa Inggris terus gitu. Benar. Jadi lo nggak bisa minta bantuan siapapun. Biasanya kan kalau misalkan gurunya misalkan emang native speaker gitu, terus habis itu akunya kayak ada misalkan aku sama kamu nih. Terus dia ngomong apa kayak dia ngomong apa sih dia? Kita Iya, kan iya, bisa bener, gitu kan, bener, bisa bener, ada bener. kayak ini ngomong apa gitu. Nah ini enggak, ini kayak Anjir, gak Gua bisa mau cheating coy. iya, gue mau ngomong samping gue juga orang Venezuela yang kayak Ya. gimana nih? Gue mau ngomong samping kanan gue orang Korea. Jadi gue kayak ya kita hadapin nih bro menurut kita gitu. Ini lo belajar bahasa Inggris itu emang kayak conversational atau kayak yang bener-bener grammar bla bla bla? Iya level, jadi dia mix semuanya gitu. Jadi kayak gue ikutan tes, jadi dia tuh setiap season gitu ada. Jadi aku ngambil yang fall season selama 3 bulan. Jadi aku ikutan tes dulu, terus habis itu nanti aku masuk level berapa gitu. Nah, lo level Udah. berapa? Kemarin tuh dari 7 aku tuh level 5B. Bagus itu. intermediate Itu lah. udah mau 7 Enggak, lah. Enggak, tapi maksudnya tuh enggak.
Kenapa enggak? Nah, maksudnya tetap aja susah juga. Maksudnya kayak ya paling susah tuh adalah grammar sih. Gue tuh suka Pasti. bingung kalau misalkan ngomong sama orang kayak ya udah bule aja gitu, mereka kan lebih respect ya sama kita dan mereka juga nggak ngejudge juga anyway gitu dengan accent gitu. Ya udah jadi ngomong aja, tapi kadang-kadang tuh suka lupa penempatan kayak kata sambungnya. Kayak apa ya kata sambung maksudnya sih? ya misalkan kayak was, had, have, Oh kayak itu gitu, gue kayak past tense, ya gitu-gitulah. Nah, kapan kita pakai have, kapan kita pakai have? Nggak usah Ini kenapa jadi bukan belajar. ini kita lagi nggak kursus Bang. Enggak, soalnya kan kadang-kadang tuh gue kalau mau upload IG story itu memang pakai bahasa Inggris. Cuman itu gue suka nyangkut kayak aduh ini kayak apakah it is fun atau kayak it was fun gitu-gitu. Ya kalau itu was fun ya tadinya udah pernah, udah lewat. Oh, it was tuh udah pernah. Ya lo lebih bego dari gue. Gue pengen tahu banget kalau Julio lagi placement test itu dia ditaruh di mana. Tapi tuh enggak bisa aja, dia bisa dari sekarang dari jauh gitu kok. Tapi soalnya sih, Gen, gue tuh ketertarikan gue akan bahasa itu besar sekali. Memang. Bahasa apapun. Sampai tuh temen gue nyadar. Jadi kayak gue kemanapun, misalkan gue lagi ke Bali nih. Terus simpel ke Bali, gue tuh bisa tiba-tiba kayak, makasih kayak gitu. Gue tuh bisa kayak gitu. Nah kemarin pas gue di London. Keluarin Britishnya bro. Menurut gue Asik ini banget. paling AJG. Jadi dari satu masa gue lagi. AJG. Jadi kayak gue lagi beli apa gitu. Terus kayak tuh abangnya tuh nanya kayak, Lon gue kasih plastiknya, lihat dong, gue balas apa? Oh, of course. Sebelum kita lanjutin obrolan yang lebih jauh, kalian tahu nggak sih kacamata gue ini, hidungnya itu kan nggak keluar ya udaranya. Jadi tuh kayak gue menghirup hembusan nafas gue. Lo tahu kan baunya gimana? Terus muka lo ungu, gue pikir make up, nyet. Ini gak nyaman banget lo dipakai. Ini buka aja. Jujur. Udah dibuka aja. Buka aja ya, nggak apa-apa ya. Daripada kasihan. Kayak Ternyata ada bolongannya. Tapi gue tetap hirup nafas gue lagi loh tadi. Lo kan hidung lo pernah patah mungkin. Iya bener. Ah, gue gini nih gimana? Lo tau gak hidungnya pernah patah? kenapa? Hidung Kamu dia pernah berantem patah, geng coy. Nero gitu ya? I wish. Biar keren. Jadi hidung gue patah gara-gara gue main softball. Itu masih keren. Belum. Belum. Jadi kan gue mau tanding nih. Gue udah beli glove baru, gue beli sepatu baru. Keren. Pemanasan. Nah di situ patah. Jadi glove gue, sepatu gue nggak even masuk ke lapangan. Udah patah. Gara-gara gue lagi lempar-lemparan. Terus coach gue manggil, gue nengok dong. Terus kayaknya temen gue tuh nggak ngelihat gue nggak siap. Jadi pas gue mau depan, bolanya tuh langsung persis di tengah sini. Jadi patah deh. Terus Tapi itu kan sakit banget, iya, sakit Julio. banget. itu kan nama Sakit olahraganya banget. slow pitch ya, Gen? Iya. Ini tuh gue pernah gara-gara dia sering banget slow pitch, gue lumayan melirik itu karena gue kan lumayan latah olahraga. Nah, hidung dia patah nih. Gue masih ada kayak ya udah mungkin masih mau tapi nanti ya gitu. Nah, ternyata temennya saudara gue bolanya kena mata. Jadi ininya retak, coy. Iya benar. Tulang pipinya habis itu semua yang slow pitch gue tutup dari kehidupan gue. Misalkan kayak ada temen, misalkan gue janjian sama temen gue nih kayak kita dinner yuk, kata dia gue slow pitch dulu. Yaudah kita nggak usah dinner deh. Gitu. Langsung dijauhin. Gue sampai setakut itu sama slow pitch. Stop ya. Gue kayak pakai behel soalnya kumis ini ganggu banget buat gue. Dia juga kayak Jidat. gini tuh ngerasa, oh gini ya rasanya punya jenggot. Gue bener-bener kayak ngerasa Roma Irama itu ada gitu. Oh Irama boleh. Masya Allah sunah. Insya Allah surga. Insya Allah sunah Enggak. surga. RC. Soalnya gue tuh punya jenggot. Hah? Cuma 1-2 helai gitu. Gue juga punya. Iya. Kok gue malah bulunya tuh nggak di mana? Udah gue gak mau tahu lagi. Enggak apa-apa. Ini tuh nggak mainnya kan lagi lebaran. Gue ada satu bulu di hidung. Oh itu kan yang warna putih. Iya coy. Yang selalu pengen kita tarik tapi gosipnya jangan. Enggak sih, jangan jijik. Ini bukan di dalam, di luar kok sih. Kalau bukan di dalam. Gak ada juga. Kemarin kecabut sama gue. Oh ini masih bisa lihat. Tahu gitu dari dulu kita cabut. Iya. Dulu gue mau cabut, tapi kata temen gue, kata bapak gue ntar buta kalau sampai dicabut ininya. Lebay banget gila. Iya makanya. Kalau buta tuh kena sosis tadi bola tuh buta. Bisa. Bisa. Gue pernah dengar orang ngomong Jangan. sesusah ini tuh nggak lo? Tapi kalau ngomongin masalah Ramadan, Keren nih MC Vindes. Nonton dong, lo episode berapa di Vindes? episode 11 Itu ketayangnya berarti kapan? udah tayang. Loh ya ini kan udah lebaran gitu. Iya makanya. Udah. Tapi kan kalau Vindes emang apa nggak dari runnya?
Iya itu ada di Rania. Oh, Makanya iya, yang iya, tadi iya, itu. iya. Memang ada apa di episode 11 ini? Nggak ada, aku cuma datang bintang tamu aja. Oh, Gitu. kan Vindes ya, dan aku Tonight Show. Iya kan? Makanya jadi Beda. kayak, ya kan ada NZ terus, kenapa harus nonton? Ya tapi kan iya sih, pertanyaan gue, tapi lu mau kerja nggak sih? Mau ke ini gue kesini ngapain? Oh iya. Enggak, maksudnya gue Tapi kamu adalah tahu kan bayarannya cuma ketupat-ketupat kosong ini? Aku tahu. Ini Maaf kan ya. emang konsepnya mancing kerjaan yang lain. Benar. Ini Oh, kita itu, ternyata gitu ya tips and triknya Kak ya. iya. Kak, aku mau nanya Kak, tadi aku Apa? belum jadi Oh nanya. iya benar apa? Ramadan, Genus gimana teman kita yang ini? Tapi Iya. Julio dari dulu emang kalau Ramadan tuh Ramadan buat Oh dia. dia puasa ya? Puasa, sungguh. Puasa, sholat itikaf, kita sholat ya dia? Sumpah itikaf Iya, terkenal emang biasanya Julia tuh rajin banget sholatnya. kalau Itikaf, semua Soalnya- dilakuin. Soalnya gue hamin satu puasa ke tempat NZ. lagi. Sama aku ada momen dulu tuh baru-baru pas. Sah, jadi puasanya sah. Nah kayaknya Kalau sih dihitung nggak mundur sah 40 hari gimana? Nggak Menurut aku tahu. sih nggak sah ya. Ada Oke. momennya ketika aku lagi bulan puasa, aku baru kenal sama Julio setahun lah gitu. Aku ke salah satu tempat makan. Terus habis itu Julio tuh kayak aku ajak Julio itikaf. Waktu itu Julio belum kenal tuh itikaf sama terawih di masjid, belum pencitraannya di situ Gitu. belum. Terus aku ajakin Jul mau nggak itikaf gitu kan. Iya doang. Ah. Aku ke kamar mandi baik-baik udah minum soju. Enggak, bukannya Ingat gitu. nggak? Ingat kan? Iya ingat. Tapi lo dengar penjelasan gue dulu dong. Iya kenapa? Awalnya kan emang gue niatnya gue mau itikaf. Iya. Terus gue ke toilet. Tembus lah. Enggak lah. Gue jadi mens. Enggak. Penjelasan gue karena itu berarti 2-3 tahun yang lalu kan sih. Iya 2019-an 2020 deh Iya, kayaknya. 2019 2020 tuh gue tuh lagi nakal-nakalnya. Gue baru mau banget. bilang, kayaknya lo lagi nakal-nakalnya deh. Gue tuh liar banget. Nah, ketemu NZ, gue bukannya makin benar. Orang kan kalau berteman kan kita menuju saling yang lebih baik. tarik Menurut aku sekarang kamu lagi nakal-nakalnya loh Jo. enggak. Diam dulu. Sudah deh, close. Tapi berarti kita udah kenal dari tahun berapa deh sih? 2019 harusnya berarti. Karena 2019. apa ininya? Shooting series. Enggak dong, lu ke Prambors. Itu kan cuma kenalan kayak halo Enzi. Gua Jadi gitu kan. sih. Oh sombong. Terus gue juga kayak Julio. Asik kan. Jadi dulu Iya, tuh bener. Gen waktu dia siaran di Prambors, gantiin Bagina, si Mamet itu sering buat Oh. bilang, Julio lu harus ketemu. Gue belum tahu ada manusia namanya Enzi gitu misalkan. Kayak Julio lu harus ketemu sama nih perempuan, lucu banget. Mamet bilang ini lu banget gitu. Terus gue kayak gue sering denger itu sampai akhirnya kenapa begitu ketawanya? Nggak apa-apa, aku aja lemes. Nah, sampai akhirnya gue ketemu Enzi di series XL itu. Udah menyesal 5 tahun kemudian. Lumayan. Gue tuh bener-bener gak bisa gue punya temen yang kayak gini. Lo punya temen Leo nggak? Mak gue Leo. Nyokap gue Leo. Nah, Gimana punya momen Leo? Nggak Tapi tahu, bukan Leo. udah gue kalah jengking. Aduh, Gue Scorpio, nyokap gue Leo. Gila. Rumah keren gue banget. sih, rumah gue vulkanik ya saya. Vulkanik sih. lumayan. emang Leo sama Kebayang. Leo bukannya lebih vulkanik harusnya? Iya, tapi kan at least kalau misalkan Leo sama Leo kayak mami gue kayak aku juga gitu kan. Kalau yang ini kan ngomongnya terus tiba-tiba dia lagi dia nggak sadar katanya ketusuk sama itu tuh. Scorpio. Iya juga. Kalau kadang kalau nyokap gue gue bakal kayak Lihat aja tadi tiba hilang. Oh gitu. Nggak Leo kena. tuh pernya apa sih? Karena menurut gue Leo tuh susah banget loh di kayak tenang dulu, tenang. Lu kan Enggak, gue tenang. Lu jangan samain semua Leo. Lu punya masalah sama Leo. enggak sih. Enggak ada. Nah, guys kalau menurut kalian Sagittarius gimana? gak usah kita dibaca. Selama lebaran kalian pernah nyamperin rumah satu sama lain nggak? Aku pernah Tadi ke rumah gue. Oh iya. Iya, di situ dia masih ketemu Ohim. Oh. Iya, Ada- hubungan mereka masih akrab kok. Iya, masih Emang sekarang renggang. Oh ini baru kesini loh beberapa hari yang lalu. Iya, itu baru-baru baik kan berapa bulan ini iya. lah. Lu tau gak? Gue juga baikannya gara-gara Enzi. Oh Dan iya. kita ngomongin itu. Gara-gara apa? Enzi ngapain? Gara-gara aku undang podcastku aja, aku Iya. kayak menjual drama lah hari itu. Iya. Itu setelah lo nggak ketemu berapa lama? Ya lama itu setelah kita New York kan. Iya, lama. Itu lumayan lama. Lu mulai lumayan baper banget deh pada saat. Iya, gue tuh nggak ngobrol sama Ohim banget itu. Pulang dari New York. Berarti Februari 2021. Dua.
22 kita tuh 2022 benar. Iya, 2022. 2021. Nah, ku yang itu nggak tahu kapan. Jadi tetap nggak ketahuan kapan berapa lama. Tapi intinya lama. lama. Tapi nggak tahu deh, yang pernah berantem kayak gitu gue doang atau lo juga pernah nggak? Tapi gue Bukan sama Oim ya sih, sama temen in general. gue pernah selek sama temen gue, teman baik itu ya tadinya, tapi bukan yang sahabatan, teman aja, teman baik gitu. Terus sampai sekarang akhirnya jadi nggak berteman lagi. Maksudnya kayak ya kalau ketemu halo gitu, tapi nggak pernah ada satu circle atau duduk bareng ngobrol main bareng lagi gitu. Kayak memutuskan kalau emang ternyata nggak cocok ya udah gue cabut biasanya. Gue juga kayak gitu kayaknya. Lo punya temen yang Ada. dari temen jadi musuh dan gak berteman lagi? Iya, soalnya kayak Udah sakit hati udah males gitu. betul, terus di satu sisi kayak ternyata dia hilang nggak ngaruh apa-apa lagi di hidup gue gitu. Ih itu bener Iya, banget. jadi kayak oke, bye. Bye gitu Bye kayak Julio. bye Julio. Sekarang aku punya Genus, aku mau deketin Genus Wah, mau main sama Julio. Jangan abis ini nete udah sama dia. Nah ini udah gak ada gue nih, tiba-tiba tempel mukanya NZ badannya Julio. Tiba-tiba lo ngapain nih berdua? Ya Allah. Tapi kira-kira gue tuh soalnya ada tuh gue teman yang kayak udah gak berteman terus berteman lagi. Itu apa karena gue Sagittarius, gak enakan, atau karena gue pemaaf in general? Atau karena gue yang salah ternyata? Itu banyak sekali faktornya, Pak. Iya. Kalau kita lihat ini di bab pertama ya, faktornya salah satunya ya bisa jadi emang karena lo sedekat dan sesayang itu dan lo Iya. saling mau memberikan kesempatan kedua. Kali Nggak kedua bisa. akhirnya kalian berhubungan. Well, kayak pacaran ya guys. Bisa jadi salah satu di antara kalian sudah berubah. Jadi makin bisa menerima, memaafkan. Iya sih. Nanti kalau nggak nyaman dicopot nggak apa-apa loh sih. Enggak apa-apa, aku mulai nyaman. Justru lo terlihat gak nyaman sekarang daripada tadi. Enggak, sekarang dia udah nyaman buat megang-megangin gini loh. Iya, Kayak, Udah Iya. menjalani peran. Iya. Selama ini kan dogo aku kebelah, baru kali ini ada bulu banyak. Tapi kalian berdua setuju nggak sama statement semakin kita dewasa semakin kecil circle kita? iyalah, Iya. pakailah lagi gue. Lo udah berapa kali bukber di luar? Karena gue tadinya Anjir, guys. tahun ini gue dikit banget ancur. Gue demi apapun gue juga dikit banget. Masa sih? Gue bahkan belum ada bukber sama temen. Bukber sama temen baru sekali, itu pun sama teman SMP gue. Iya sama lo. Hampir gue marah gue nggak dianggap. Iya. Padahal puasa hari pertama semua buka sama keluarga, gue buka sama dia di Kemang Village. Lo orang sama keluarga, kita berdua. Karena Mola lagi tugas, aku sendirian. Aku ajak-ajak lah si cowok bodoh ini kan. Aku ajak cowok pasrah ini untuk nonton. Aku pepet-pepetin sampai hari jam buka. Padahal Julio tuh buka puasa hari pertama di rumah tuh sakral banget Sama loh buat Iya dia. kan, nyokapnya masak semua apa gitu-gitu. Dia ditawar Iya. awalnya nggak diangkat. Gue tuh kenapa ya? Karena apa? Nggak apa-apa. Gue juga. Soalnya gue tuh ngerasa circle gue emang sekarang makin kecil. Tapi di puasa ini bukber gue banyak banget. Gue tuh puasa sih. Karena lo tuh cuma ngerasain doang sih kalau kecil. Karena lo pengen kayak orang-orang yang circle-nya makin kecil. Julio Padahal temannya makin circle-nya banyak. makin banyak Iya, gue juga temennya. yakin. Justru menurut analisa gue adalah circle gue emang makin kecil. Tapi di puasa itu gue kayak ngajak teman kuliah, teman SMA, teman SMP untuk bertemu lagi gitu. Yang akhirnya Jadi circle baru sih memang. Iya sih, ya udah gue pasrah deh. Susah ya. tapi Ya udah aku deh. gak tau ya, makin kesini kayak sisi Leo gue agak berkurang malah. Jadi kayak gue ngerasa kok gue jadi ke cancer-canceran. Tapi gue merasakan itu sih. Yang hari pertama kita ketemu Iya. puasa itu yang itu ya semoga puasa kita diterima ya. Gue tuh merasa ada sedikit perubahan di lu. Apa Iya, gue tuh jadi perubahannya? kayak pendiam gitu. Pendiam, gue setuju. Kayak Karena kayak NC gue gak seceria dulu. Ih, jijik banget mukanya. Mungkin Tapi kalau kan- udah berumah Tapi kan tangga menjadi kali. lebih pendiam bukan berarti itu hal yang buruk. Emang betul, makanya aku gak apa-apa. Jadi aku kayak males keluar rumah, aku males ketemu teman yang rame-rame gitu. Jadi kayak jarang deh, gue pasti nyuruh orang ke apartemen gue, sadar gak? Tapi itu iya, itu sering banget Terus terjadi. kayak suka jadi, tapi ada nggak baiknya sih sebenarnya. Apa? Karena pas aku kerja lagi jadinya ada rasa kayak Mager. apa sih namanya tuh kayak Kikuk. ya kikuk sama ada sosial kayak apa ya? Offense. Distancing. Satu restoran, Satu COVID. Kayak ngerasa anxious gitu gue, jadi kayak deg-degan parah ketika lagi rame banget gitu Aha. loh. Nah, itu yang bikin lo deg-degan apakah kerjanya atau ramenya? Ini kan dua hal berbeda nih sih. Dua-duanya. Nah gue juga bingung. Tapi kalau misalkan nih mau bukber nih, terus misalkan gue tahu ada 20 orang gitu ya, kayak Tapi 20-20-nya deket nggak? enggak. Nah itu juga lumayan deg-degan tuh.
Kayak kemarin talenta itu aku deg-degan banget. Gue ngeliat lo itu gue social awkward maksud gue tadi gue mau ngomong. Gue pikir yang deg-degan Omar doang, ternyata lu juga deg-degan. enggak, gue ngeliat tiga-tiganya tegang tahu. Jadi 2 orang tegang ketemu, 3 orang tegang ketemu nih. Tiga-tiga introvert masuk ke dalam, ya Allah sinar lampunya itu Iya, tolong bener. banget sih Genus. Lo harus rasain duduk di situ terus lampu jurinya tuh bener-bener kayak semuanya tuh gelap. Gue bahkan not even Iya. lihat kalian ya. Oh, Muka- iya? muka kalian tuh gak jelas, cuman ya gue tahu bentuknya. Penonton gak kelihatan. Ya udah cuma katain Candika, tapi bener-bener lampu tuh kayak teng gitu. Jadi gue kayak tunggu jangan kayak ada rasanya. jangan. Kayak tapi sambil pose, jangan. Tapi emang kayaknya defense mechanism gue adalah ya udah sok-sok yang gitu. Tapi sebenarnya abis itu gue bener-bener kayak tidur tuh bener-bener kayak Si Omar tuh make sense banget yang dia cerita sama kita di Dai Tokyo. Iya. abis itu kalian makan ya? Iya, soalnya katanya si Omar, biasanya juri itu kan biasanya di depan panggung, jadi penonton di belakang. Nah ini kayak jurinya di belakang, jadi pas kita ngomong semua orang ngeliatin, terus yang di panggung ngeliatin lightingnya gitu, jadi kayak mereka kikuk total. Omar. Iya banget. Omar yang Iya. paling bangkainya Omar. Setiap penampilan dikasih nilai 1. Iya. Omar. Terus Jahat banget. Pas dia nyontek punya gue sama Candika, akhirnya ditambahin angka kayak garis jadi 4. Kalau 1 gampang ya. Benar, bikin gini kan. bisa dimodif. untungnya 1 bisa kemana-mana, Bisa Genus. kemana-mana. Bahkan bisa 10. Iya. Terus Omar tuh cerita sih, karena Omar kan sering banget, jadi Omar itu Genus, dia tuh sering nyeletuk-nyeletuk kecil gitu loh. Parah. Yang misalnya kayak, oh ini. Nah, terus dia mungkin ada jiwa keibuannya, jadi tiap Omar nyeletuk, nah gitu tuh Mar, pakai mic. Jadi katanya diulang lagi. Jadi Omar udah nyeletuk, nah ulang, pakai mic gitu. Karena Omar kasihan, dia nyeletuk kecil. Kita kan harus teamwork ya guys, pas Benar. jadi juri itu. Kayak Julio Omar teriak kecil, celetuk kecil tapi nggak kedengeran. Jadi aku kasihan nanti kesannya Omar hanya diam. Benar. Omar ulang. Omar terganggu ya kayaknya. Tapi nggak apa-apa, itu kan job desk Omar. Iya. Untuk benar-benar mengomentari. Tapi soalnya memang perannya dia di pertemanan, Angie tuh selalu jadi yang kayak bukan baik, ibunya ya. Vivi, lo baik di tapi Oh, nggak boleh ibu baik. tapi ibu juga terlalu SMA. Tapi kayak Angie tuh selalu yang kayak lo gini dia tuh paling dewasa. Mengembalikan ke jalur. Apakah cuma di pertemanan ini doang atau di teman-teman SMA lo juga menjadi orang yang itu sih yang kayak yang tua lah gitu? Iya, kayaknya emang biasa jadi pendengar gitu. Suka Leo orang sih ya. curhat sama gue. Terus Ah. misalkan gue ngasih arahan apa, kayak nggak ngasih arahan sih, saran berarti ya. Iya. Tapi rata-rata ya akhirnya jadi didengerin. Mungkin gue bisa membuat logika-logika dari perspektif gue gitu loh. Dan gue orangnya suka netral aja. Misalkan kalian punya masalah, terus lo cerita sama gue bisa tipe yang kayak oh gini ya. Tapi menurut gue Genus juga nggak salah-salah banget sih Jul, dia bisa berhak gini. Jadi akhirnya yang ininya tuh ngerti oh iya juga ya perspektifnya Genus tuh mungkin gini ya gitu. Atau sebenarnya kalau dari human design ya Anjay. Gila nih. Cakranya Julio itu ada di Kata gue Yogi ya. Gimana kalau human design-nya? aduh gue lupa apa namanya, gue projector. Jadi emang sesuai sama karakter gue. Oh, ada tes itu ya? Iya. Ada. Website apa kita harus ketemu orang? Gue pengen tes punya gue, ada gue apa ya? Dia ada Ada. apps-nya kalau nggak salah. Website Ada website ya. Kalau menurut gue, kayaknya gue tuh human absorber deh. Karena gue tuh anaknya absorb. Thank you responnya teman-temanku. Iya, soalnya kayak Thank you. Kayak apa lo yang ngerasa- diserap sama dia ya? Iya, coba kita tebak-tebakan abis itu nanti lo tes ya, Jul. Iya. Menurut gue lo generator. Generator ya? Generator tuh apa sifatnya? Ya udah pekerja aja, dia kayak Oh ya, gue ngerti. Main slot aja. Iya. Gue, lo apa? Iya, menurutku generator juga. Di mata kalian berdua gue budak ya kayaknya. Emang kayak diperbudakan. kita ada manifesting generator kalau nggak salah ya. Dan Generator. maksudnya lo juga ibaratnya menggerakkan gitu. Iya, lo yang Kayak ngegerakin. teman-teman lo, kayak ayo. Apa enggak? Enggak juga. Gue tuh tergantung. Kalau kayak sama NC gitu, gue selalu menyerahkan. Ikut. Karena menurutku gue menyerahkan diri gue ke dia. Karena pasti dia yang kayak gini. Iya nggak? Nah, iya jadi gue tuh yang ngarahin, tapi yang eksekusi bukan gue karena gue projector. Oh. Yang eksekusi lo. Oh, Iya kan? that's why we're gonna make a good team, bro. Jadi gue kayak, bagus kan? Jadi gue bilang, Jul misalnya gini. Nanti Julio aksi gitu. Oh, tapi ya benar. Ya itu benar. Karena aku bukan tipe yang turun langsung biasanya. Berarti tapi kalau lo mau kayak curhat minta saran sama orang, lo mencari siapa? Biasanya tipe
ya cerita sama teman-teman deket banget aja. Gue emang suka sharing gitu loh. Gue suka ngedengerin perspektif orang juga sama kayak ya udah paling misalkan bahasanya berat banget ya aku cuma paling 3-4 orang doang atau 3 orang atau 2 orang doang yang tahu bener-bener detail masalahnya apa gitu loh. Kayak ya gue pengen tahu aja perspektifnya Julio apa, perspektif kamu kayak gimana, abis itu nanti gue rangkum sendiri. Karena ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita curhat itu yang nentuin hasil akhirnya tuh kita juga. Itu betul. Iya kan? Itu betul. Kayak ya kita cuma butuh validasi aja dari orang yang kita ceritain bahwa perasaan yang kita rasakan tuh benar, nyata, wajar. Dan sewajarnya benar. Jadi berantakan banget. Ini adalah nggak usah apa-apa. Ini adalah podcast dengan setup kata gue sih. Udah bersih kan? Oh my god, Julio. Gue nggak tahu ketupatnya ada berasnya, Ceh. Ya guys, gue baru nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Oke. Tapi aku ngomongin masalah pendewasaan. Ini kan emang pakai psikologi sih. Iya benar. Aku pernah lihat di Instagram kayak ada kayak meme gitu bilang kalau orang udah dewasa, maksudnya ya udah tua lah, bukan udah tua, maksudnya udah adult life gitu. Kalau lagi nangis pun nangisnya juga nggak lama-lama karena kayak dikejar waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Apakah itu pernah terjadi di kalian? Kalau lagi sedih tuh kayak gue nangis cuma 2 detik coy. Enggak, lu tuh lebih banget, tuh namanya kelilipan keluar air gitu. Enggak, tapi gue tuh gini, misalkan gue lagi kesel banget, gue tuh kayak ya Allah, nangis, udah. 2. Iya, itu cepet banget Julio. Karena lu baru iya. Udah. Soalnya kadang-kadang sebagai orang dewasa kan lu jobless lu bukan cuma nangis, karena habis menangis lu harus kayak oke, gue harus ngapain nih abis ini? Iya. Masa gue cuma nangis doang gitu? Gue baru banget ngalamin itu. Coba gimana? Makanya gue buka topik ini. Dan abis itu gue ngetawain diri gue sendiri. Jadi gue lagi kesel banget sama orang, marah semarah-marahnya. Marah sampai gue bener-bener gak pernah marah kayak gini. Oh iya? Ini personal apa kerjaan? Personal. Okay. Kayak marah gitu. Pokoknya aku marah, bukan ke pasangan, jangan bikin gosip lu semua main. Iya. Oke. Udah hidup orang tuh bukan pasangan lu. Betul. Kan suami malah diurus. Oke, terus? Ya, terus pokoknya aku lagi marah banget. Terus aku marahnya tuh nangis. Jadi gue kalau udah marah banget tuh akhirnya nangis. Karena gue juga gak bisa keluar lagi di mulut gue untuk ngomong kayak kata kasar atau apa tuh udah bener-bener kayak gitu nangis kan. Nangis, kelar nangis. Abis itu aku tuh capek nangis, karena kan udah nangis nih, kayak paling 10 menit gitu kan nangis. Tapi nangis tapi marah kan. Gitu beneran gini guys, beneran kayak gitu. Terus Molen ngeliat gue kayak gitu, aduh gue demi upload. Ngeliat Molen Kok salah-salah ya? Belibet ini kurang air. Ada gue liat muka Molen kayak ada ketawa kecil kan. Kayaknya lucu kali ya liat gue kayak mungkin mikirnya gue ngelawak kali ya, padahal gue beneran marah dan nangis gitu kan, yang menjadi satu. Nah setelah itu kan abis itu buka puasa ya kan, maksudnya udah biasa Lili kan makan kenyang gitu kan, itu kayak gak nyampe 15 menit setelah gue yang tadi ya gitu ya, gue ngapain coba? Saatnya nyuci baju. Aneh banget. Nyuci piring, nyuci baju, masih kesel tapi udah gak nangis. Habis itu kayak Molen, sayang kamu nanti aja nyuci bajunya besok aja. Enggak apa-apa, kayak cari-cari kesibukan untuk kesel yang ada gitu. Tapi gue kayak, wow, jiwa-jiwa berumah tangga ada ya. Tapi kayak menurut aku sebelum aku gak kayak gini ya, aku kabur dari rumah dulu gitu kan. Iya coy. Iya lo pasti nyari temen lah kalau dulu. Iya, kalau dulu kan nyari temen, males banget nih gue gitu, party deh main gue kayak nangis cuci baju, cuci piring. Gue tadi malam itu bener-bener kayak, ya gak tadi malam banget, eksplosif. Malam kejadiannya. Karena pagi ini baru jemur sebelum kesini. Tapi gue penasaran, kan lo udah dari DC, sekarang sudah tinggal di Indo. Apa plan lo ke depannya? Oh wow. Karena ini banyak banget orang nanya sama gue kayak, Jul, Enzi mau kerja nggak? Terus gue bilang, emang temen gue mukanya pemalas di mata lo. Aku kerja loh. Iya, kerja lah Enzi apa nih. kamu akan tetap kerja di dunia keartisan ini? Ya menurut aku iyalah. Susah loh. Siapa tahu lo mau jadi guru, kita kan nggak tahu ya passion orang Guru ya. bahasa Inggris. Iya. Ya bisa. Kerja. Udah gitu udah kerja lah. Maksudnya kan kayak entertainment
entertainment industri ini kan banyak banget apa ya bahan yang bisa gue kulik gitu sebenarnya. Maksudnya banyak banget yang bisa kita explore. Terus gue mau ikutan les acting tempat yang Salihara, dia mau Salihara coy. Oke. mau coba. Berarti dari semua pilihan pekerjaan yang sudah telah lo lalui di dunia entertainment ini, apa yang tidak akan lo ambil lagi? Tidak akan gue ambil lagi. Iya. Tentu saja nyanyi. Gue suka MC nyanyi. NZ Story ya. Pernah ngeluarin single keren. Ya iya kan, dulu bandnya Story ya kan? Itu beda ya gue gambar-gambarin ya gitu. Gue pikir NC Story ya. Dia tuh tau nyanyi bandnya gulu-gulu. Story ya. Bener-bener emang banyak banget yang kayak kamu ngiranya NC Story itu dari band Story ya. Lah gue tuh juga gak tahu ada band Story ya. Itu bukan nama panggung. Gue pikir itu nama panggung, itu nama akte kelahiran. Nama akte kelahiran NC Story ya Leo Farisa. Farisa. Oh. Tapi Leo Farisanya gak aku pakai karena kepanjangan dan Leo banget gitu. Betul. Sumpah gue tuh kayak NZ Story, ya kan ini kan bandnya Story ya. Terus kayak gue sama MC kayak Net, oke gue salah. Gitu. Nah, Nyanyi ya? Tapi sebenarnya aku mau les nyanyi lagi. Loh, Karena les nyanyi itu seru dan ngaruh ke dunia host kita. Betul. sama gue yuk mau gak? Sama gue lesnya yuk. Enggak, nggak usah. Sendiri aja, Kenapa sendiri sih? aja. Gue sempat les nyanyi tahu kemarin pas pandemi. Itu kan? Iya. Seru kan? Itu tuh kena covid. Seru banget. Terus kena covid sekelas jadi bubar. Lo gak? Tapi karena kan Sekelas cuma bertiga. Iya. iya gitu kan. Hoi. Belum lagi duet bertiga. Iya. Virusnya kayak kelempar sini. Dan dia layang-layang gitu. Ih, seru banget. Tapi Fan. seru banget itu buat kayak pernafasan, artikulasi. Artikulasi Penting gue tuh banget. jelek banget dan itu ngaruh ke dunia acting, dunia Hmm. hosting, dunia tarik suara gitu. Tapi sebenarnya maksudnya gini, kalau mau ngeluarin, gue nggak mau bilang nggak akan mau gue coba lagi sih. Tapi gue paling kurang nyaman atau tidak terlalu kayak oh ini gue banget nih kayak di nyanyi. Cuma gue tuh suka banget emang seriusaan. Jadi kan gue suka bercanda-bercanda Indonesia. Tonight Show. Tonight Show seriosa gitu kan. Tapi sebenarnya emang gue tuh suka kayak nyanyi-nyanyi lagu klasik, dengerin lagu klasik gitu-gitu tuh gue suka. Dan gue tuh pengen banget gila ya kalau bisa nyanyi seriosa beneran, gue keren parah, hancur gitu. Jadi kayak pengen deh belajar nyanyi seriosa. Karena tuh gue pernah ketemu Isyana, kayak Isyana jadi bintang tamu Coba talk Isyan, aku. ya. Terus Isyan ngajarin aku, terus Isyan yang kayak gue gak tau ini Isyan lo gak beres kan, Inyo gak beres kan. Terus habis itu dia kayak bisa deh kayaknya ada bakat kayak gitu kayak masa nah itu tuh gue pikirin sampai detik ini lu denger ya gue pikirin sampai detik ini lu tagih. iya dan aku pengen banget main teater nah kalau main teater drama musikal jadi tetap kayak nyanyi yang gitu Tapi berarti Salihara tuh tepat banget sih. iya, tapi bukan yang kayak Galabi ya paham nggak bukan yang kayak wah bagus gitu loh tapi ya nyanyi ada irama berdialog sambil bernyanyi. Ngomong apa? Galabi juga gitu. Gue gak tau Tapi deh. dia merdu banget, dia terlalu bagus. Ya itu karena emang Galabinya. Ya, Itu lo bingung lo secara aja. sosok udah Iya. gak bisa diapa-apain. Lucu deh, dia pengen seriosa. Dia pengen musikal. Gak pengen kayak Galabi lah. Galabi aja musikal seriosa. Galabi gak serius salah. Oh, enggak weh. Enggak maksud aku jangan ekspektasi. Aku pengen kayak dia, alhamdulillah bisa kayak dia, tapi ekspektasinya enggak kayak dia karena Iya. aku tahu kemampuanku. Oh, tapi memang Galabi Bagus banget dia kayak Bagus Broadway banget. gitu dia bisa. jadi sih. Iya, dia tuh kayak dilahirkan untuk ada di situ tau. Jadi gara-gara Galabi, waktu gue pentas Salihara itu gue ada adegan nyanyi. Gue ada adegan menyanyi sendiri terus gue belajar sama Galabi. Waktu sebelum Salihara itu mulai, kan gue sempat les vokal kita sama Galabi terus dia bilang, "Bagus kok, kamu ada bakat Julio gini. Salihara berjalan." Bohong dia bohong kayaknya. Iya, Salihara berjalan, kita latihan pentas dari yang tadinya gue nyanyi solo sampai tinggal satu kata begini. Dari tadinya gue satu bait, Oh iya. empatnya sampai tinggal cuman kayak nah, udah. Thank you Galabi gitu. Jadi ternyata nggak lebih bohong. Mungkin di sana juga bohong. Nah, kalau itu sama aku dia ya. maksud gue. Tapi nggak apa-apa kita coba aja. Coba, kata gue Tapi coba. waktu lo abis dari DC sih, kan, maksudnya kan gini, dunia lo di Jakarta dan apa yang lo alami di DC kan beda banget. Maksudnya Jakarta lo punya teman-teman banyak, lo hai. Kamu total berapa lama? Cuma 7 bulan. Cuma gue nyesel banget nangis, Gims. Gue nyesel banget nangis. Gue dari awal udah bilang, Julio, gue tuh cuma bentar. Gue cuma bentar. Tapi lo beda rasanya. Kalau lo di sini sama lo dia di satu Jakarta. Itu kan kayak kalau kita juga di Jakarta jarang ketemu, tapi lo di sini. Lo tau, saking gue nangis ya waktu nikahan Enzi, pas lagi after party, mungkin semua teman Enzi dan Molen kayak sabar ya, sabar. Terus pas si Enzi pulang, gue kayak,
cepet toh gitu, gue malu banget. 7 bulan tuh cepet banget sih harusnya sih. Cepet banget. Iya, nah terus gitu Foundation sih. gue udah nempel di sini. Agak belang ya, Say. Hanya ditempel terus dia belang coy. Nah, Ya nggak apa-apa, gini aja deh kalau gitu terakhir. Iya, benar. Sampai nanti bukber juga kayak gini aja ya. tapi lu ada perbedaan, maksudnya lu agak kagok gak? Adaptasi. Adaptasi, begitu lo balik dari DC kan lu bener-bener cuman berdua sama Molen, even lu masak sendiri apa, ya lo sepi lah gitu. Lo pulang ke Indo, menyelami lagi karir lo ini, lo ada kagoknya nggak? Pago. Sebenarnya ya awal-awal ya pastilah juga, maksudnya kan walaupun 6 bulan terlihat emang cuma sebentar, tapi lagi menikmatinya. Betul, Jadi kayak betul. lagi enak dengan kehidupan yang apa ya, kayak bener-bener Akhirnya lo udah bisa adaptasi, akhirnya kayak udah nyaman, proses strugglingnya berkurang. lagi suka masak, lagi Iya. kayak punya teman baru gitu-gitu. Terus pas balik ke sini udah mulai kayak rutinitas, gue tuh ada ketakutannya gitu, ada kayak aduh ih capek banget, aduh gue langsung ngebayangin kerja Rodi gue yang dulu gitu. Tapi ternyata enggak, maksudnya gue punya tim maksudnya manajemen yang teamwork gue juga kayak mengerti bahwa sekarang itu gue memilih untuk nggak semua gue ambil, nggak semua waktu gue habisin buat kerja. Gue pengen tetap punya hidup yang berkualitas sama kayak di DC, tapi gue tetap juga berusaha berkarir gitu. Jadi gue dibilang sama Sofa kalau Mas aku pengen lebih milih ya gitu, mungkin emang fokus aku pengen balik lagi ke acting, aku pengen les acting, aku pengen milih-milih film, maksudnya kayak pengen coba main film lagi gitu. Jadi mungkin di dunia hostnya agak gue kurangin kayak gitu sih, lebih kayak ya udah milih pekerjaan mana yang emang kayaknya waktunya tuh sesuai sama jadwal gue dan hubungan gue sama lain, jadi baik-baik aja. Nah gitu. itu yang mau gue tanya berikutnya, Mol gimana dengan karir lo? Karena kan berarti kan Mol tuh juga sebenarnya walaupun begitu dia dikenal sama lo, dia tahu nih lo adalah NZ Storia, tapi kan lo hidup sama dia di DC kan ya Molen sudah terbiasa dengan ya lo adalah NZ istri gue. Begitu di Jakarta kan kayak ya lo kembali lagi menjadi NZ entertainer gitu. Nah, so far Mol tuh gimana sih dengan semua kesibukan itu? Molen tuh kalau kesibukan atau kerjaan tuh aman banget. Dia kayak nggak apa-apa gitu gue sibuk kerja, kayak gue kemarin ke dia juga Paris. sibuk kan soalnya? Dia juga sibuk banget soalnya kerjaannya. Yang bikin dia baru adaptasi dan baru sadar adalah dia tuh nggak tahu gimana ya, kayak belum terbiasa kalau misalkan pergi sama gue terus orang ngeliatin gue. Karena dia nggak di situ kan, jadi gue baru sadar kalau gue tuh pacaran sama dia itu kan LDR. Dan gue pacarannya pasti pas gue lagi di US. Iya benar. Either gue lagi ke sana atau kita ketemu di Amsterdam, yang pokoknya di luar, nggak pernah pacaran di Jakarta. Ketika dia pulang ke Jakarta itu adalah momen kita mempersiapkan pernikahan, which is sebulan sebelumnya. Dan karena kita juga kayak diem-diem gitu, nggak ada momen kita berdua pergi bareng, pasti kayak sama orang atau enggak ya private room gitu, ngerti gak sih? Kayak orang tuh nggak ngeh kalau gue tuh jalannya sama dia. Nggak yang kayak di mall jalan gitu. Iya, paling pas gue ke Bali itu pre-wed pun juga kayak ya Allah, nyari pantai pasir hitam jauh banget, ada orang sekali-kali ada kuda. Ya Allah, tuh bener-bener kayak makanya susah banget dan bikin nikahan diem-diem tuh susah menurut gue. Iya. Oh karena lo nyari pantai nggak ada orangnya sih. Iya itu gue nyari pantai nggak ada orang, jauh banget. Oni ikut kan? Jauh kan nih? Kita nggak ada orang, adanya kuda kan? Kita lagi foto-foto, nggak ada orang, bentar, kuda. Kita ada 6 kuda. Seru banget. Seru banget. Untung nggak ketabrak lo berdua. Iya, nggak ada, kan gede tuh tamantai ya. Oh iya juga ya. Tinggal geser aja 3 langkah. Oh iya. Kayak gitu. Jadi Molen pas balik ke sini, abis itu abis nikah pun cuma jarak 2 minggu. Aku udah pergi ke DC, gitu. Jadi Molen tuh nggak pernah kayak jalan-jalan sama aku atau gimana sama aku gitu. Nah, pas balik ke sini kan kita sempet kayak ke mall atau kayak kita sempet datang makan restoran apa. Apalagi orang mungkin udah ngeh loh, Enzi di sini gitu kali ya pertama. Jadi kan makin gitu kan. Iya, terus abis itu ada tendensi yang kayak, oh itu suaminya, ini Molen itu Molen gitu-gitu kan. Jadi kayak kan selama ini kan Molen juga nggak yang di sini, jadi orang kan nggak ngeh kan. Iya benar. Nah, kayaknya Molen juga masih adaptasi. Jadi kayak ada momen, mau kita makan yuk luar. Kok makan luar nanti ini belum biasa diliatin gitu. Lucu banget tapi. Terus habis itu aku kayak, iya tapi kan harus dibiasain, gue bilang gitu kan. Kata dia, ya juga sih, ya udah akhirnya tetap jalan. Cuman ya kayak ya udah, berarti dia masih, karena dia orang introvert banget dan bukan orang Iya, terus tiba-tiba orang dia nggak suka jadi diajak pusat orang, perhatian itu nggak walaupun biasa, jadi kasihan dua-duanya.
Tapi kan dia podcaster, Genus. Mulan kan podcaster. Nah, podcastnya kan BKR. cuma suara doang. Iya Julio, podcast ya ibaratnya lo penyiar radio. Iya bener kayak penyiar Kan radio. gak ketemu orang. Iya sih, tapi Iya. kan dia muncul di billboard Ratu Plaza gitu. Menurut lo pas lagi syuting Billboard Ratu Plaza semua mata melihat ke dia kan cuma kamera. Iya juga ya. Iya, ya Julio Allahu makanya nih Akbar. Kak. Fans Tonight itu banyak. Iya bener 5 juga tahun itu ya. yang Iya, emang bener. yang solidaritas tingkat tinggi. Iya, gitu. Ada gitu. Tapi dia menerima semua komentar-komentar dan tatapan dan itu breakdown nggak? Ya awal-awal Ada ininya nggak? ya orang dia disama-samain Itu gara-gara kita after jadi di nikahan Iya, NZ iya. ternyata di TikTok tuh rame. heboh rame. Oh, Kita iya. juga baru tahu, maksudnya gak ada yang tahu juga tuh. Iya, Baru besoknya. Nah, rame karena ya menurut gue, tapi gue sama Molang ketawain doang sih. Ini orang udah dewasa juga ya. Dia tuh udah dewasa umur banget tahun tau, harus Gen. salah. gitu. Jadi dia sempat kaget dan pastilah maksudnya kalau misalnya itu sudah dia tuh paling males kalau itu nanti nyampe ke keluarga besar Oh. gitu atau ke kerjaannya gitu kayak Bener. Itu kan- Karena kerjaan juga serius ya. iya serius ya, dia kan orang yang berbeda nih kalau misalkan di kantor dan di podcast gitu. Pasti. Nah malesnya tuh kalau misalkan nyampe gitu, apalagi kalau viral kan ya ada aja orang pasti lihat kan. Nah tapi gue sama Molan juga mempercayai bahwa kalau misalkan ada satu berita tuh nggak bisa yang positif terus, pasti orang tuh akan nyari-nyari aja yang negatifnya apa. Nanti kalau dari negatifnya, mau lo sebaik-baik apapun pasti orang akan nyari kesalahan lo. Dan kalau misalkan ada tiba-tiba yang menurut orang nih kayaknya bisa ditwist nih, bisa jadi kesalahan, ya udah itu makan viral karena orang suka sesuatu yang negatif gitu. tapi itu jahat loh, Mas. Gue tuh jahat Ya, loh. Maksudnya demi kesenangan pribadi dan manfaat untuk dia pribadi, dia bisa menjatuhkan seseorang lain Iya, gitu. apalagi informasi yang gue kasih ke media pada saat itu kan juga nggak banyak. Minim banget tau Minim sih. banget, Iya, jadi iya, mereka iya. akan mencari tahu dan Bikin membuat spekulasi. asumsi-asumsi sendiri gitu. Jadi karena itu berita yang nggak benar juga, Hmm. gue sama Molan kayak, ayo serah lo mikir apa gitu. Jadi ya udah. Tapi by the way, 9 bulan, ini kita udah mau kelar nih. Gue pengen tanya, 9 bulan pernikahan, ngandung. Lo udah 9 bulan deh sih berarti ya? Iya, bentar, 10. besok lahiran. Oh, ternyata nyanyiin Kak Mila ya. Dempet ya, Kak. Gimana rasanya so far Apa? hidup berdua, menikah gitu? Lo sudah jadi istri orang. Seru sih, karena mungkin gue sama Molan bukan yang romansa gitu. Tipenya jadi kayak misalkan ya kayak gue menikahi sahabat gue aja sih. Jadi kayak ya seru aja. So far seru, tapi menurut aku kayak ini tuh akan long term gitu kan. Amin, akan seumur hidup. panjang, ya amin seumur hidup. Jadi berproses dan berprogresnya juga akan seumur hidup. Jadi kayak gue nggak mau terlalu terlena yang kayak oke ini hidupnya romansa bla bla bla, nyaman sekali sama suami aku, dia baik sekali gitu karena orang akan berubah ya. Gue sih berdoanya hubungan ini akan terus kayak gini, itu terus doanya gitu. Amin. Aduh, tepuk tangan dong buat Enzi. Thank you, Enzi. Makasih Kenzi. Akhirnya kita ngobrol. Akhirnya kita mau ngobrol, akhirnya Aku kita mau bertemu. dong main ke Sabar. Mau cobain belum pernah loh. Kita mau disuruh Parah masak di banget. Saper. Cepetan lu lobby sekarang, lu lobby on air. Enzi. Ayo. Nah, ini ada 3 kamera nih. Iya, gue mau ngajak lo masak di Saper. Ayo mau. Kayak kemarin Tapi kan aku nggak jago. Aku nggak mau kayak Iyas yang kayak chef, miming yang chef. Nah, chef, nggak gitu. perlu. Partner lo siapa dulu? nggak perlu. Tanya dong, lu masak sama siapa? Aku nggak mau kalau sama Julia. Aku mau masangin kamu sama dia. Yeah! Nggak apa-apa. Jadi intinya kayak kalian decide aja mau menu apa segala macam, nanti yang prepare semua. Sampai lo recokin masakan gua. Masak ya? Salaman ya? Salam. Gue juga masak. Yeah! Ya lo yang ngasih notes aja ke ini, di chef gitu kan. Ya Allah, Ambil kasihan. piring gitu gua gitu. Udah kayak anak magang. Kayak ambil piring. Yes, chef. Oke teman-teman, di hari lebaran ini saatnya kita saling maaf-maafan. Hilangkan rasa dengki, rasa iri. Iklan sirup, bro. Kok jadi kayak iklan Marjan ini dipersembahkan oleh Marjan. Oke. Iklan Marjan dipersembahkan oleh Marjan. Oke. Quotes-nya itu. Menurut aku, sucikan hati, sucikan diri, kembali ke air yang suci. Air yang suci. Hidup tidak ada hidup yang sempurna. Ketupat pun bisa bolong-bolong. Walaupun tidak sempurna, selamat hari lebaran. Ya, jagalah persahabatanmu seperti kau menjaga amal ibadahmu di bulan Ramadan. Woi.